Assalamualaikum, salam rahayu, eyang, bela-belu, Rayu, Rayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus, Soekarno membacakan teks proklamasi, mendeklarasi daripada kemerdekaan di Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, Ba'da Jumat, beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan, setiap tanggal 17 Agustus, wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda. Siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur. Siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang. Duriat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak. Itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak. Siapa Imam Bonjol? Semua masih bilang pahlawan. Betul atau enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab. Masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad. Keturunan Sayyidina Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabi Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia. Tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas. Kami nggak cari madah pujian. Kami nggak cari tempat kedudukan. Yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar. Dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman, kita semua lihat kok. Bagaimana gencar-gencarnya di media sosial. Apa upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Oke, untuk video yang tadi Anda lihat, apa yang bisa disimpulkan dari video tersebut dari pernyataan oleh Habib itu? Ya, kalau saya telah melihat sekilas video itu, ya kita cukup prihatin ya kalau semua hasil perjuangan itu diklaim oleh golongan tertentu. Perjuangan Indonesia itu sangat panjang sekali. Jadi kita nggak bisa menafikan, mengabaikan para pejuang yang benar-benar mereka syahid di medan perang. Jadi kalau ada yang mengklaim, mereka juga harus menunjukkan bukti bahwa mereka juga benar-benar ikut serta. Bukti otentik yang bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, kita takutnya apa? Takutnya ketika sejarah-sejarah itu mereka menitipkan apa? Menitipkan pembelokan, menitipkan tokoh, menyisipkan agar apa? Sejarah ini bisa berbelok. Dengan tujuan apa? Ini yang perlu kita pelajari lebih jauh. Untuk apa sejarah kok dibelokkan seperti itu? Jadi nggak bisa diklaim oleh satu golongan saja. Karena kita juga negara besar, semua itu punya andil. Bukan dari satu suku. Kita juga banyak suku-suku yang menjadi komposisi Nusantara ini. Kira-kira untuk tujuannya seperti itu apa? Karena kan kita lihat itu kan sekarang lagi polemik nasab. Nah, inilah yang perlu kita prihatinkan ya. Kalau kita biasanya tradisi kita itu kalau sudah mencintai itu kita menutup mata dari kebenaran. Kita bukan seseorang yang bagaimana mempelajari dulu, meneliti dulu, memahami dulu, baru berkomentar. Nah itu kita biasakan nanti agar apa? Agar tidak terjadi kesalahan juga. Maksudnya kita tidak mudah di doktrin, kita tidak mudah di brainwash, ya, maaf brainwash dalam arti dicuci otaknya gitu.
sehingga kita menjadi bangsa yang terjajah di negeri sendiri. Ini kan ada tujuan-tujuan seperti istilah kita sekarang itu penjajahan spiritual lah. Jadi kita itu mental kita itu dijadikan mental budak. Gitu. Jadi kita nggak bisa besar lagi. Dulu kita bisa besar karena negara kita mempunyai jati diri. Kita bangga dengan keyakinan kita, dengan suku kita. Itu yang menjadikan kita besar. Nah, kalau memang ada suatu kata-kata untuk menghancurkan suatu negara, satu ada 3 cara ya. Satu, kita jauhkan mereka dari leluhurnya. Kedua, kita jauhkan mereka dari sejarahnya, kita potong kayak gitu agar generasi mudanya bisa dipengaruhi. Nah, itu seperti itu. Untuk Ketika ya budaya dipotong juga, diganti. Gimana? Oke, untuk menurut Eyang sendiri, itu menurut pandangan supranatural atau pandangan spiritual ini apa yang tujuan Habib ini atau tujuan mereka ini? Karena tujuannya menurut pandangan Kalau menurut pandangan secara spiritual, mereka punya agenda tertentu. Tapi ini hanya sekedar pandangan batin. Kalau mereka niatnya memang berdakwah, harusnya tema-tema yang dibawa di setiap dakwahnya itu ya dakwah-dakwah kalau tentang agama ya menuju Tuhannya. Ya kita lihat ketika mereka dakwah itu alurnya kemana kan gitu. Itu yang perlu kita pelajari, kita pahami. Yang harus kita juga nggak boleh mengabaikan hal semacam ini, dianggap remeh, jangan. Karena apa? Agenda ini terus berjalan sampai anak cucu nanti kan gitu. Kalau kita yang masih paham dengan sejarah, nggak mungkin gampang terprovokasi, terpengaruh. Tapi anak cucu kita nanti ketika sudah tidak kenal sejarah sudah dibelokkan, ini kan nanti parah. Jadi serangan sekarang itu gak mungkin serangan fisik, karena kalau serangan fisik Indonesia kuat, seluruh rakyat Indonesia berani bangkit, berani mati untuk membela negara. Tapi kalau serangan yang lewat laten, penjajahan lewat spiritual, itu yang kita perlu hati-hati. Intinya kalau mereka pendatang itu benar-benar ini dakwah, berarti yang mereka ajak, yang mereka temakan di dalam setiap dakwahnya adalah tentang ketuhanan, tentang masalah agama, bukan masalah yang lainnya. Kalau sampai pengklaiman segala macam ini perlu kita pelajari, kita curigai juga sebagai bangsa pribumi lah istilahnya seperti itu. Karena juga dari sejarahnya mereka juga dibawa oleh Belanda, itu mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, jadi izin perjuangan ini masih belum selesai. Seperti Pak Karno bilang, saya berjuang lebih enak karena musuhnya jelas. Tapi setelah kita berjuang melawan saudara kita sendiri, melawan namanya saudara-saudara sebangsa lah, itu lebih sulit. Ya seperti ini, kita diadu domba, kita dipecah belah tanpa sadar. Ada, kalau kita mengerucut kepada tema yang kita ngomongkan, sekarang ada muhibbin yang mencintai meyakini mereka duritat Rasul, ada yang menentang. Lah ini kan sudah mulai perpecahan sebenarnya. Ini sudah masuk agenda, sudah masuk perangkap. Dan setelah sering saya mengikuti berita, kalau mereka benar-benar katakan pure masalah nasab, katakan seperti itu, mereka sudah berani ketika diajak diskusi, diajak bedah perkara dimanapun. Tapi kan ininya kan masih kayak tarik ulur, ada semacam konflik ini dibiarkan mengembang kan gitu. Ya nanti mereka juga punya keuntungan di belakang seperti dulu, zaman penjajahan dulu. Jadi membuat suatu opini sehingga yang bertarung adalah saudara-saudara kita sendiri. Dan mereka mengambil keuntungan dari situ. Inilah yang dinamakan politik pecah belah. Mengganti makam-makam diganti dengan golongan mereka, kan ada seperti itu juga. Nah, menurut Eyang itu kenapa seperti itu? Yang tadi kita kembali kepada tujuan dan agenda besar ya. Agenda ini memang bukan untuk jangka dekat, tapi ini jangka panjang. Setelah anak cucu kita
yakin bahwa semua dibuktikan dengan banyaknya makam-makam pejuang yang di framing dari golongan mereka, akhirnya anak cucu kita akan mengakui, oh iya memang banyak makam pahlawan yang dari golongan mereka, akhirnya menjadi suatu keyakinan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Padahal jelas makam-makam itu secara nasab juga jelas kan gitu. Kalau ada pembelokan ini memang ini penjajahan ini atau serangan ini lewat spiritual, lewat masalah keyakinan. Jadi memang untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek ini. Ini juga perlu kita waspadai. Berarti untuk jangka panjang ya ini tuh seperti itu ya. Oke, Cuma itu juga masih perlu penyelidikan dan dipelajari lebih lanjut itu ya. Ini cuma sekedar asumsi aja. untuk pendapat pribadinya yang sendiri bagaimana untuk sudut pandang dari pribadinya yang sendiri untuk menyikapi hal ini? Ya kita sebagai bangsa Indonesia harus satu paham tentang sejarah, mempelajari tentang sejarah agar kita mempunyai dalil atau akar yang kuat tentang pengetahuan kita. Jadi itu kita juga harus kembali lagi nguri-nguri istilahnya nguri-nguri budaya-budaya kita. Itu agar kita nggak dikaburkan, kita nggak jadi gampang disetir ke sana kemari. Kita harus kembali kepada jati diri bangsa kita yang kuat dan besar. Itu. Jadi ini sangat baik sekali tentang maka kita juga menghimbau kepada saudara-saudara kita semua nanti kita sama-sama bagaimana kita bisa kembali kepada jati diri bangsa yang besar. Yang dulu seperti zaman Singosari kita nggak mau didoktrin, ya kita nggak mau didoktrin, kita itu harus menjadi majikan di negeri sendiri, bukan jadi budak di negeri sendiri. Itu yang perlu kita pikirkan sekarang. Dengan apa? Itu dengan mempelajari pada generasi-generasi muda itu harus kita jangan sampai alergi terhadap budaya kita sendiri. Kita lebih menghargai budaya asing, tapi kita meremehkan budaya kita. Kita menganggap budaya kita itu kuno. Itu kan framing bahwa kita itu bangsa yang lemah. Padahal dulu kita bangsa yang besar. Mereka masih dalam kegelapan. Kita sudah dalam budaya yang tinggi ya seperti itu. Harapan saya sebagai salah satu bangsa sebagai rakyat Indonesia mengharap agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pembelokan-pembelokan sejarah itu. Kita semua mempelajari lagi, memulai mencintai lagi budaya-budaya lokal kita, kearifan lokal kita. Kita ajarkan kepada anak cucu kita bahwa itu semua merupakan nilainya tinggi, tidak kuno, tidak melanggar apapun, bahkan itu merupakan bagian komponen dari bangsa kita sebagai bangsa yang adiluhung, sebagai bangsa yang besar. Ya, saya kira itu aja sementara. Saya akhiri rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.